Halo, selamat datang kembali di channel saya. Di tutorial sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan list user yang kita punya dan kita juga sudah membuat tampilan dashboard kita supaya terlihat lebih ya manusiawi lah kayak gitu. Nah, untuk tutorial kali ini kita akan coba untuk menampilkan produk di dalam sini. Ya nggak di sini sih, kita membuat satu lagi layout untuk menampilkan tabel produk dan kita juga akan coba untuk menambahkan produknya. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita buka dulu Visual Studio Code kita buka projectnya, terus kita buka pada bagian resource, pada bagian view, terus layout, pada bagian admin kita tambahkan lagi untuk nav menunya. Di sini pada bagian dashboard ini kita copy aja. Kita copy, kita kasih nama produk. Nah, kayak gini aja. Terus untuk ikonnya kita juga ganti. Misal di sini kita buka awesome font awesome dulu. Awesome. Kita ambil contohnya icon di sini misal produk ada nggak ya? Produk nggak ada. Coba apa ya? Shop. Ya kita coba pakai ini aja shop bag ini aja. Kita taruh di th. Kita coba refresh project kita, refresh. Nah, di sini sudah ada tambah satu lagi untuk produk. Kalau kita buka, dia masih mengarah ke home karena di sini kan untuk route-nya kita mengarah ke home. Jadi kita akan buat route baru. Otomatis kita harus membuat controller baru. Caranya kita buka new terminal seperti sebelumnya. Seperti di controller user kemarin kita buat php artisan make controller. Nama controllernya produk produk controller. Seperti ini, jangan lupa tambahkan resource kayak gini. R-nya kecil aja, resource kurang S sebenarnya. Error karena kurang S resource. Nah, seperti ini, oke. Controller created, kita buka pada controllernya. Nah, pada bagian index kita copy aja sesuai, kita samakan dulu aja dengan user supaya apakah nanti kelot apa tidak gitu aja. Jangan lupa tambahkan untuk use-nya ini. Oke, sudah. Terus kita mengarah ke root web untuk routingnya. Ini kita tinggal copy aja. Kita ganti di sini produk. Terus controllernya juga diganti produk. Nah, seperti ini. Oke. Kita kembali ke admin blade. Di admin blade ini seperti halnya user, kita panggil rootnya produk, terus index. Oke, sudah. Kita edit sedikit untuk informasi-informasi di sini. Ini bukan admin LDE, kita kasih apa nama apa ya? Di sini buat apa sih? Oh, ini untuk adminnya, bukan di admin tapi di produk sini. Produk. Oh, kita belum. Nah, ini untuk layout produknya kita copy aja juga dari user blade sini. Pada bagian view terus user blade-nya ini kita copy, kita ganti menjadi produk untuk layout produknya. Produk kayak gini. Kita save. Nah, di sini untuk tabel user kita ganti tabel produk. Terus ini untuk produknya user ini juga kita ganti produk. Terus strip full with tabel ini kita juga ganti aja produk tabel. Ya terserah lah produk. Nah, kayak gini. Salah lagi dulu ya.
produk tabel. Oke, sudah. Coba kita run ulang gimana hasilnya. Kita refresh. Di sini produk kita klik, maka masih muncul user. Kenapa? Karena di controllernya belum kita rubah view-nya menjadi produk. Nah, ini untuk view-nya ini harus sama dengan yang ada di sini ya. Nama dari layoutnya. Kalau sebelumnya kan user blade, ini kan produk, dari sini harus ganti produk. Kita coba refresh. Nah, ini sudah ganti menjadi tabel produk kayak gitu. Oke, terus gimana cara kita menambahkan suatu produk? Pertama kita harus tambahkan dulu tombol di sini, harus di tombol pojok sini itu biasanya sih di situ, di sini ada tombol tambah item kayak gitu. Untuk menambahkannya teman-teman buka dulu untuk contoh admin LTE yang kita download kemarin. Kita buka pada bagian tabel, simple tabel. Di sini ada nggak ya? Nggak ada. Sebentar, pada bagian dashboard. Harusnya kayak gini kan, ada tombol add gitu. Coba, coba kita pakai add item ini aja. Kita klik kanan, inspect seperti biasa, terus kita select elemennya, kita copy, kita pilih yang baterai ini ya, kita copy elemen, terus kita mengarah ke layout produk. Kita layout produk di sini, ini kita perkecil dulu. Di sini untuk tambahkannya itu ada pada bagian header. Nah, di sini kan ada header, ada produk tabel ini. Di bawah produk tabel kita tambahkan tadi button tadi, kita copy aja di situ. Terus kita coba kita refresh aja. Kita refresh halaman kita. Nah, maka di sini akan muncul add item kayak gitu. Nah, nanti ketika kita klik akan muncul form untuk penambahan produk. Nah, untuk menambahkan itu bagaimana? Kita coba di sini, kita buat search saja di sini modal apa ya? Modal bootstrap kayak gini. Nah, di sini nanti ada dokumentasi, pilih aja yang getbootstrap.com modal, kita klik. Di sini nanti akan ada banyak contoh modal. Modal itu apa? Jadi di sini coba, ini ada launch demo modal, ketika kita klik akan muncul kayak pop up kayak gitu. Nah, ini adalah modal. Ya kayak pop up gitulah. Nanti kita edit aja pada bagian modalnya ini jadi kayak apa sih? Di sini ada kayaknya. Pada bagian bawah user grid, kok nggak ada ya? Nah, kayak gini nanti ada kayak apa sih namanya ini? Form untuk penambahan kayak gitu. Ini kita copy aja dari yang contoh utamanya. Live demo ini kita ambil, kita pilih modalnya ini, kita copy aja modalnya, kita copy semua, terus kita taruh pada bagian layout produk kita. Naruhnya di mana? Di sini kan ada container fleet ini, terus ada card, di bawahnya card kita tambahkan di sini kayak gini. Kita rapikan dulu, terus setelah itu kita buka dulu cardnya, kita beralih ke buttonnya. Di button sini kita harus modifikasi. Kalau kita lihat pada bagian contoh modal tadi, di sini ketika buttonnya diklik dia akan membuka modal. Terus targetnya apa? Targetnya adalah example modal. Example modal ini apa? Modal ID dari modal yang kita copy tadi. Jadi ini kita copy aja dulu, kita taruh ke dalam buttonnya di sini. Di dalam button ya. Nah, seperti ini. Oke. Terus coba kita save dulu, kita lihat hasilnya gimana, kita refresh, terus kita coba klik. Nah, muncul kan modelnya. Title model kita coba modifikasi. Pada bagian title modelnya ini kita ganti misal add produk. Nah, seperti ini.
kurang U. Terus nanti di mana untuk apa sih namanya? Oke, selanjutnya kita akan tambahkan formnya. Nah, untuk formnya kita ambil dari sini. Kita coba buka form, general form. Nah, di sini kita sudah disediakan template-templatenya seperti biasa. Kita ambil aja, kita pilih yang pada bagian email ini. Karena nanti kan kita tetap ada file input kayak untuk menginputkan informasi gambar kan. Jadi nanti ada gambar, ada nama, ada ya segala macam lah. Ini kita ambil yang ini aja karena yang menurut saya ini yang lebih cocok. Kita select seperti biasa. Di sini kita ambil pada bagian formnya. Form ini kita ambil semuanya, kita copy elemen, terus kita taruh di dalam di dalam bodinya ini. Bukan bodinya kita hapus saja karena tadi udah ada bodinya. Di dalam apa enggak ya? Coba kita paste aja di luar. Di luar form ini kita udah bener. Tapi di sini kan card body. Tapi sedangkan yang kita butuhkan adalah modal berarti di sini modalnya kita untuk card body ini kita ganti modal body kayak gini. Nah, seperti ini. Terus ini modal bodinya ini kita hapus. Jangan lupa untuk modal footer ini kita cut dulu, kita cut karena di sini ada cut footer. Nah, kita ganti untuk cut footernya menjadi modal footer yang kita punya tadi. Oke, sudah. Coba kita lihat, refresh, kita add. Nah, di sini udah muncul add product, ada email seperti halnya ya seperti yang kita mau kayak gitu. Terus ini kita tinggal edit aja. Misal nama, terus ada harga dan deskripsi dan lain-lain. Oke, kita ganti dulu informasinya. File input untuk email address kita ganti menjadi nama. Terus placeholdernya jangan lupa diganti nama. Terus di sini password kita ganti apa ya? Harga aja, harga. Placeholdernya jangan lupa diganti harga juga. Terus untuk type ini kan password karena tadi ada password sama email, sebenarnya ini kan buat login. Ini kita ganti teks saja karena sebenarnya hanya teks. Terus pada bagian nama ini, email ini juga kita ganti email, maaf, teks. Terus ini ada for, ini sebenarnya kita nggak butuh, kita hapus saja dulu. Terus ini for password ini juga kita hapus. Harga kayak gini. Udah file input ini file gambar kayak gini. Terus choose file upload. Sebenarnya untuk upload ini nggak perlu, nanti kita langsung aja. Jadi ketika kita klik langsung upload otomatis. Terus pada bagian check me out ini kita juga nggak butuh. Terus nanti kita tambahkan untuk deskripsi nanti kita copy aja dari tempat lain. Ini coba kita refresh dulu, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk harga kan harusnya nggak terlalu panjang gini ya. Kita coba nanti produk itu berarti ada nama, harga, kemungkinan ada kategori juga sama deskripsi. Coba kita buka contoh di admin LTE dulu. Nah, di sini kita akan coba untuk harga sama eh, kategori kita pisahkan, kita buat dua baris seperti ini. Caranya kita copy aja ini pada bagian teks ini, kita ambil dua. Jadi row ini kita copy elemen, kita taruh di bawahnya sini, di bawahnya harga, di bawahnya nama, maaf. Terus teksnya ini kita ganti harga. Oke, terus ini harga kita hapus dulu. Kita buka pada bagian ini, select ini untuk kita memilih kategorinya. Select, terus kita ambil mana tadi? Form
form grupnya ini kita copy, kita taruh ke dalam text disable ini. Nah, kayak gini udah. Ini kita ganti selectnya, select atau pilih kategori gitu aja. Pilih kategori. Oke, udah, file gambar udah, terus deskripsi kita belum. Kita ambil aja dari sini. Text area ini untuk deskripsi, karena kan deskripsi pasti panjang gitu kan. Kita teks deskripsinya, ini kita untuk form grupnya kita copy terus kita masukkan, kita taruh aja di bawah. Ingat ya, di sini kan row, berarti di bawah row-nya, di bawah row. Oke, kita rapikan dikit. Save. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kita refresh untuk project kita. Nah, kayak gini. Oh ya, ini harusnya harga, enter ini placeholder-nya kita ganti harga juga, terus text area kita ganti deskripsi kayak gitu. Kita ubah dulu ini deskripsi, terus nama text area ini deskripsi. Harganya tadi kan di dalam row ya, di dalam row kita ganti, enter ini harga. Oke, kayak gini. Oke, coba kita refresh ulang. Oke, sudah seperti seharusnya. Terus nanti bagaimana ketika kita klik save ini, kita save change. Harusnya bukan save change di sini, tapi kita coba tambah gitu aja. Lupa tambah kayak gini. Terus oke. Nah, untuk tambahnya bagaimana? Coba kita diagram dulu. Jadi ketika kita submit, ini untuk button ini bukan button tapi kita ganti submit. Nah, kayak gini. Udah. Terus kita mengarah ke bagian form. Kalau kita lihat, coba kita lihat contoh pada bagian mana ya? Pada bagian out, terus login. Di sini kan ada form ini ya. Ada form. Nah, di sini ada actionnya. Jadi ketika tombol di submit diklik, maka dia akan memanggil action seperti halnya yang sebelum-sebelumnya. Kita mengarah ke, misal ini kan untuk kita mengarah ke root login, terus metodenya post. Ini kita copy aja. Kita copy, kita taruh pada bagian form kita di sini. Jadi nanti ketika button tambah tadi di submit atau diklik, maka dia akan mengirim metode post. Terus rootnya kemana? Coba kita lihat seperti sebelumnya kan kita di sini untuk bisa melihat route list kita, berarti php artisan dan route list kayak gini. Kita coba perbesar. Di sini kan ada, karena tadi kita sudah mendeklarasikan di sini untuk resource product yang mengarah ke product controller. Di sini kita punya post product. Jadi metodenya post seperti mana tadi? Ini metodenya post, dikirim kemana? Dikirim ke root product. Jadi di sini kita pilih aja, di sini kita tinggal ganti aja produk. Nah, ketika diklik dia akan mengarah ke produk. Kalau karena metodenya post, maka dia akan dikirim ke product store di sini. Nah, berarti kita akan coba modifikasi pada bagian produk controller, pada bagian store di sini. Nah, untuk melihat data apa yang sudah kita kirim, seperti yang sebelum-sebelumnya pada API, kita diagram, kita keluarkan semuanya dulu. Apakah form kita berhasil apa enggak? Kita ambil requestnya, terus kita keluarkan semua all, terus kita die. Oke. Oh ya, ada yang terlupa. Di sini kan kita sudah punya controller, tapi kita belum punya model.
beda ya model sama modal. Kalau modal itu tadi pop up, ini model itu ya seperti user ini. User ini adalah model kita, model dimana untuk get atau menyimpan atau mengambil data dari tabel user. Jadi kita harus buat dulu untuk model produk, yang dimana kita ya untuk menyimpan data produk lah, model atau tabel produk. Jadi untuk membuat tabel produk, caranya kita tambahkan, kita ketikkan dulu di terminal php artisan make model, terus nama dari modalnya apa, produk, kayak gitu. Terus kita tambahkan, kalau di sini kita tambahkan strip M kayak gini, nanti akan otomatis ada penambahan, ada dua yang ditambahkan. Pertama model produknya, yang kedua pada bagian database migration, di sini ada informasi migrationnya kita seperti di user ini kan, kayak gitu. Nah ini kita copy aja dulu pada bagian kita copy, kita tambahkan di sini di bawah tabel sini, di bawah ID ada nama, terus ada harga, deskripsi, sama kan tadi saya bilang ada kategori ya, kayak gitu. Nama, harga, kategori, kurang satu lagi, gambar. Di sini harga, kita ganti harga. Untuk habis itu ada deskripsi, ada satu lagi apa lagi, kategori. Di sini kategori harusnya bukan string tapi integer. Kenapa integer? Karena nanti kita akan tambahkan kategori ini bukan suatu teks, tapi kita coba membuat list-list kategori tersendiri lagi. Nah, untuk itu kita nanti di sini ada yang namanya relation antar tabel. Jadi kita ngambil kategori apa? Kategori ID, kita integrasikan atau kita relationkan atau kita hubungkan dengan kategori, kayak gitu. Ini kita teman-teman ikuti aja. Terus kita tambahkan satu lagi kode, yaitu unsigned. Gimana sih tulisannya? Unsigned, kalau nggak salah kayak gini. Ini artinya apa? Ketika pertama kali dibuat itu datanya, misal kalau belum ada datanya ya, belum ada data kategori itu kayak belum dideklarasikan kayak gitu. Jadi datanya itu 0 atau 0 bukan 0 ya, 0 0 0 1 itu. Kayak gitu. Terus di sini ada satu lagi image untuk menampung data image kita, kayak gitu. Kayaknya udah kayak gini aja. Terus setelah itu kita migration php artisan migrate, kayak gini. Enter, migrate. Gimana sih tulisannya? Oke, udah. Di sini tadi salah, harusnya php artisan, bedanya apa ya? Oh salah, migrate bukan migrate, kayak gitu. Oke, coba kita lihat pada database kita. Di database kita lihat di sini pasti akan ditambahkan satu lagi tabel produk. Isinya ya seperti yang kita tulis tadi, kayak gitu. Terus satu lagi yang harus kita tambahkan pada bagian produk ini, kan di sini kosong ya, kosong, nggak ada apa-apa, cuma ada informasi kelasnya. Kita coba buka pada user. Di sini kita copy pada protected labelnya, ini kita copy aja, kita taruh pada produk sini. Ini untuk apa? Label ini menandakan bahwa data pada tabel produk tadi yang boleh dimasukkan, yang bisa kita isi, yang kita fill, kita isi itu adalah di sini ada nama, terus harga sesuai yang kita ingin masukkan apa aja. Harusnya di sini ada deskripsi, terus ada kategori, kita pakai iya tadi ya, kategori ID. Nah, kategori ID, terus ada image. Oke, nah kayak gini. Udah.
pada bagian database kita sudah selesai, pada tabelnya kita udah, terus kita kembali ke kemana? Bentar, di sini kita biarkan aja dulu. Kita ke product blade, kita tutup aja semua biar nggak bingung. Close orders, ini kita perkecil. Nah, di sini untuk menangkap data apa yang harus kita kirim, kita harus menambahkan atribut nama. Nah, ini namanya apa? Ini kan apa yang akan kita kirim. Jadi harusnya nama di sini isinya itu harus sama persis seperti yang ada, bentar, yang kita buat seperti di APA sebelumnya. Itu kan apa yang kita masukkan atau variabel apa yang harus kita kirim itu harus sama sesuai dengan yang ada pada database kita, pada tabel ini. Jadi isi-isinya itu harus sama semua. Jadi di sini ini untuk nama, berarti di sini name, karena tadi kita tulisnya itu bukan nama tapi name, seperti di sini name. Bukan di sini sih, tapi lebih ke database migrationnya ini name. Oke, terus pada bagian harga di sini kita juga tambahkan atributnya name. Atributnya adalah harga. Terus pada bagian pilih kategori, pada bagian selectnya kita tambahkan juga sama dengan gimana tadi kita nulisnya, ID kategori. Taruh di sini. Terus deskripsi, pada bagian teks areanya kita tambahkan juga deskripsi kayak gitu. Terus file gambar yang ditambahkan di mana adalah pada bagian inputnya ini. Kita tambahkan name image kayak gini. Oke, sudah. Coba kita tes ya. Jadi ketika nanti diklik, dia akan memanggil product controller, mana tadi product controller, lalu didaidam atau dikeluarkan semuanya. Oke, coba kita refresh di sini. Ada error apa ini? Root name not defined. Bentar. Product blade. Root name-nya tidak ditemukan. Kayaknya coba kita tambahkan store kayak gini. Refresh. Oke, nggak ada error. Berarti harus dispesifikasikan bahwa kita akan memanggil root produk, terus kita functionnya apa yang mau kita panggil kayak gitu. Oke, kita coba add, kita isi misal odading 100.000 gitu. Deskripsinya enak kayak Iron Man. Allah gelap. Ini kita coba pilih gambar. Coba kita ini dah. Sebentar. Di sini nggak muncul namanya, harusnya tuh choose name ini berubah jadi nama gitu. Nama dari file yang kita ambil. Oh ya, kita lupa. Harus ada satu lagi yang ditambahkan. Oh, ini kita biarkan dulu aja. Nanti kita perbaiki untuk error di sini. Coba kita tambahkan, kita klik tambah. Pasti muncul pack expired. Kenapa? Ada satu yang terlupakan. Bentar, kita coba buka Visual Studio Code kita buka contoh dari ini login blade. Di login blade di bawahnya form pasti ada @csrf. Ini untuk apa? Sebenarnya ketika kita mengirim sesuatu atau memanggil sesuatu itu kita butuh yang namanya token, harus melampirkan token. Itu udah ya kayak default aja dari Laravel sih. Coba kita buka register juga. Nah, di bawah post pasti ada kode ini @csrf. Ini adalah bahwa nanti kita akan melampirkan token sebagai ya kayak token gitulah, emang harus ada. Coba ini kita copy aja, terus kita taruh pada bagian, kita taruh di bawah form.
Nah, seperti ini. Kita rapikan dikit, save, kita reload, kita coba odading, harganya misal ini kita terserah aja, deskripsinya enak, udah gitu aja. Kita tambah. Nah, di sini akan muncul bahwa kita sudah bisa mengirim data, ada nama, isinya odading, harganya berapa, kategorinya itu tadi yang kita pilih apa, deskripsinya enak, image-nya 0 karena tadi kita tidak tambahkan gambarnya. Oke, coba kita perbaiki pada bagian add gambar ini. Kenapa tidak muncul? Karena ada yang terlupa. Coba kita buka pada bagian admin LTE. Di sini kan ada kita buka view page results, terus turun paling bawah, kita harus tambahkan ini BS custom file input. Ini untuk menghandle file input atau penambahan file kayak tadi. Ini kita tambahkan di mana? Kita copy aja semua. Bukan. Ini kita copy, terus kita taruh pada bagian admin layoutnya. Di sini kita pada bagian paling bawah seperti sebelum-sebelumnya, pada bagian bawah, terus ini kita copy, kita taruh di sini. Nah, pada bagian plugins ini kita cut, kita pindah ke dalam sini. Udah kayak gini. Ada satu lagi yang harus ditambahkan pada bagian ini, script JavaScript inilah. Kita kopinya dari ini ya, script, terus tutup kurungnya itu di sini, script di sini, kita copy, kita taruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Kita rapikan, coba kita run ulang pada resource kita, pada layout kita, add browser, terus kita coba new bitmap image. Nah, di sini udah muncul informasi dari nama gambar kita tadi. Coba kita pilih yang lain, open. Nah, dia berubah. Di sini coba kita kirim ulang gimana? Misal option 5 di sini enak. Udah gitu. Kita tambah. Boom. Nah, di sini akan muncul informasi dari informasi nama dari image yang kita kirim tadi. Seperti itu. Untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita beralih ke part 2. Di part 2 nanti kita akan coba yang kita kirim ini kita tambahkan ke dalam database. Nah, untuk caranya kita nanti di part 2. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada yang kurang paham atau ada error, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video lainnya. Oke, see you in the next video. Bye bye.